Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian lanjutannya wajadilhum billati wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum, yang terakhir, situasi terakhir adalah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau sudah diajak dengan yang baik, kasih nasihat yang baik, wajadilhum billati hi ahsan. Kalau dia langsung menerima, afdal. Nah, ketika dia menolak karena masih ragu, dimungkinkan, atau malah menolak karena tidak percaya, dimungkinkan sudah ada ajaran-ajaran sebelumnya, maka saat itu Islam menganjurkan bagaimana cara berdakwahnya, itu dengan debat. Wajadilhum billati hi ahsan, tapi debat yang sopan, yang berakhlak, yang baik, dengan kata-kata santun. Karena insya Allah dengan kata-kata santun itu juga adalah bagian dari dakwah. Bisa jadi kalau kita berdebatnya dengan santun, orang yang diajak debat ini masuk Islam. Maka dalam Islam sampai ada tuntunan di dalam berdakwah, dan juga ada tuntunan dalam debat. Tapi tidak semuanya debat itu baik. Ada debat yang hukumnya bisa jadi dosa besar. Kalau debatnya itu hanya ingin menyampaikan egonya saja, egois. Pokoknya yang penting saya harus menang, bukan mencari kebenaran. Itu yang tidak boleh. Kalau mencari kebenaran, ya itu boleh. Tapi kalau hanya ingin menang sendiri dan ingin mempermalukan orang lain, itu yang tidak boleh. Maka debat itu bisa dimasukkan kepada dosa besar karena hanya menghabiskan waktu saja. Ya. Kalau masalah khilafiyah yang tidak bisa kita paksakan untuk bersatu, karena sesuatu yang khilafiyah sudah ada di zaman Rasulullah SAW, dan tidak mungkin kita bisa memaksa orang itu sama dengan pendapat kita. Sebagaimana mazhab Syafi'i, mazhab Malik tidak mungkin. Ya. Imam Syafi'i mau mengikuti pendapat Imam Ahmad karena Imam Syafi'i sudah yakin dengan pendapatnya. Imam Ahmad juga sudah yakin dengan pendapatnya. Maka untuk masalah ini kewajiban kita adalah innamal mu'minun ikhwah. Tetap menjalin persaudaraan, tetap menganggap dia adalah saudara, dan terus dijalin persaudaraan itu walaupun dalam keadaan khilaf. Karena di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada khilaf. Bahkan Ali bin Abi Thalib dengan Umar juga ada khilaf. Tapi tidak ada perselisihan sampai menyebabkan perpecahan persaudaraan. Seperti Umar bin Khattab itu berpendapat Ummul Walad itu bisa dijual. Tapi Ali bin Abi Thalib sebaliknya, Ummul Walad tidak boleh dijual. Ummul Walad itu budak yang sudah digauli oleh tuannya. Nah, kalau seorang budak perempuan digauli oleh tuannya kemudian punya anak, maka budak ini namanya Ummul Walad. Apakah Ummul Walad budak ini boleh dijual atau tidak? Karena hukum asalnya budak itu bisa dijual. Nah, pendapat Imam Umar tidak boleh dijual. Umar bin Khattab tidak boleh dijual, tapi pendapat Ali bin Abi Thalib boleh dijual. Dan banyak lagi. Dulu juga pernah ada khilaf antara Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab bersama Ibnu Mas'ud dan Ali bersama sahabat yang lain. Dulu pendapat Umar bin Khattab, junub itu tidak bisa diganti dengan tayamum. Artinya tayamum tidak bisa menggantikan junub, hanya bisa menggantikan wudu saja. Jadi orang yang hadas kecil tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau orang yang mengalami hadas besar, junub, tidak ada air, tidak boleh tayamum. Itu pendapat Umar dulunya. Sehingga harus menunggu sampai ada air. Nanti kalau sudah ada air, baru sholat diqada semuanya. Ya. Walaupun 1 tahun, walaupun 2 tahun, tidak boleh sholat dengan junub. Ya. Dengan keadaan junub harus mendapatkan air. Tidak bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau pendapat Ali dan pendapat sahabat-sahabat yang lain, ya, bahwasanya junub itu bisa diganti dengan tayamum. Tapi kemudian Umar bin Khattab di akhir hayatnya dia pun kembali kepada pendapat Ali bin Abi Thalib, kepada pendapat semua sahabat, karena setelah menemukan hadis. Artinya kalau sudah menemukan hadis, mereka meninggalkan egonya, meninggalkan pendapatnya. Karena tujuannya Umar pada hakikatnya kehati-hatian. Karena takut dengan hadis Rasulullah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang
ketika dia hadas sampai dia wudu. Kalau dia junub sampai dia mandi, sampai suci maksudnya. Maka kehati-hatian, karena menurut Imam Syafi'i tayamum itu tidak mengangkat hadas. Pendapat Imam Syafi'i dan hampir jumhur ulama, tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan sholat saja. Jadi membolehkan sholat dalam keadaan darurat, karena tidak ada air darurat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya dan adilnya, karena tidak mau membebani umatnya dengan sesuatu yang dia tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha, maka kemudian Allah memberikan keringanan dan diturunkanlah syariat tayamum. Dan syariat tayamum termasuk syariat khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Artinya di umat-umat selain Nabi Muhammad tidak ada syariat tayamum. Kalau wudu ada, kalau sholat ada, tapi tayamum tidak ada. Dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Kebanyakannya, hampir jumhur, dia berpendapat tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas, hanya membolehkan sholat. Sehingga tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat wajib dan beberapa sholat sunnah. Kalau setelah sholat wajib kemudian melaksanakan sholat sunnah, maka setelah itu hadasnya kembali lagi. Hadasnya tidak bisa diangkat dengan tayamum. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Sehingga kalau orang junub dia tayamum untuk melaksanakan sholat karena tidak menemukan air, nanti kalau sudah ada air dia harus mandi karena hadasnya belum terangkat. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad. Kalau Abu Hanifah bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Dia berpendapat tayamum itu mengangkat hadas karena tayamum itu berfungsi seperti wudu, dan wudu itu mengangkat hadas, maka tayamum mengangkat hadas. Maka kalau pendapat Imam Abu Hanifah, tayamum bisa digunakan untuk beberapa kali. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak bisa. Kemudian kalau Imam Syafi'i, tayamum itu syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Qul atuhajjuna, katakanlah, apakah kalian mengajak debat kami billah, tentang Allah, debat tentang Allah. Wa huwa rabbuna. Kemudian setelah itu, ini ada bimbingan dalam berdebat. Kemudian Allah membimbing Rasulullah SAW dalam berdebat. Pertama, buat sesuatu yang sama, ajak mereka kepada sesuatu yang mereka sama dengan kita hujahnya, alasannya sama, pemahamannya sama, diajak kepada pemahaman yang sama, baru kemudian sebutkan yang paling baik, hujah yang paling baik dan yang membedakan antara kita dengan mereka. Maka di sini disebutkan wa huwa rabbuna, sedangkan Allah itu adalah Rabb kami, wa rabbukum, dan Rabb kalian. Sama, Allah itu Rabb kita, Rabb saya dan Rabb kalian. Sama-sama nih, kita sama-sama mengakui Allah itu Rabb kita. Diajak dulu kepada sesuatu yang sama pemahamannya. Itu cara berdebat. Karena kalau cara berdebat langsung, ya, menggunakan dalil hujah yang mereka tidak mau menerima hujah kita, akan nyambung debatnya, diskusi, ya, akan terpental lagi. Tapi ajak debat ini dengan diskusi ini dengan sesuatu yang mereka juga sepaham dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Muhammad SAW dalam diskusi seperti ini, karena ini juga bentuk dari dakwah dan juga bentuk dalam berdakwah kepada orang-orang, ya, yang beda pemahaman dengan kita. Tentunya ini berkaitan dengan akidah. Wa huwa rabbuna, sedangkan Allah yang kita perdebatkan ini adalah Rabbuna, Rabb kami, wa rabbukum, dan Rabb kalian, yang mengatur kami dan juga yang mengatur kalian, yang menciptakan kami dan juga yang menciptakan kalian, dan kalian juga mengakui Allah itu Rabb kalian, dan kami juga sama mengakui Allah itu Rabb kami, berarti sama-sama. Inilah cara diskusi, cara debat. Maka ada sedikit kisah saat itu ketika di sebuah kelas, saat itu ada mahasiswa banyak sekali dan gurunya ateis.
Ada sang guru ateis dan mahasiswanya saat itu campur, ada muslim, ada juga yang non muslim, kumpul di sana semuanya. Nah kemudian si dosennya ini dia berencana untuk mengajak mahasiswanya berpikir. Setelah masuk ke kelas, basa-basi sebentar, kemudian dosennya mulai menyampaikan sesuatu yang menyebabkan semuanya terdiam, ngajak semuanya berpikir. Dia menggunakan akalnya. Kata si ateis ini, saya ini heran sama kaum muslimin. Katanya Quran itu adalah karya Allah. Katanya Quran itu kalamullah. Katanya Quran itu adalah hasil idenya Allah, hasil pikirannya Allah. Berarti Quran yang ada, yang kita saksikan ini, yang tertulis di dalam lembaran kertas, itu hasil buah pikiran Allah. Itu adalah hasil kalam Allah yang kemudian ditulis di dalam buku ini. Maka saya heran sama kaum muslimin. Apakah kaum muslimin ini punya otak? Kita akan ajak diskusi. Kita pikir bersama. Kebanyakan kaum muslimin ini blow on, tolol, belegu, bodoh, dan idiot. Gak digunakan akalnya. Kan mereka yakin Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu hasil idenya Allah. Maka kalau Al-Quran diinjak, kalau Al-Quran diludahin, kalau Al-Quran disobek, kenapa kaum muslimin marah? Sampai demo-demo ngabisin waktu, sampai ada yang berkelahi, sampai ada yang menumpahkan darah, akhirnya mati. Bloon banget orang muslim. Ngabisin waktu saja, ngabisin nyanyiakan umur saja, menyanyiakan waktu saja. Kan Al-Quran kalamullah, idenya Allah. Kan yang ditulis itu kertas. Masa kertas yang disobek dia yang marah? Padahal ide Allah masih ada di kepala Allah. Idenya masih ada di kepala Allah. Terdiam kaum muslimin. Kita berpikir sama dia. Kebanyakan kaum muslimin itu blow on. Masa marah karena Al-Quran disobek? Masa malah karena Al-Quran yang berupa lembaran kertas ini diinjak dan sebagainya? Maka seharusnya kaum muslimin itu harusnya makin cerdas ke sini tuh. Bukan makin blow on. Semua orang saat itu ada orang muslim terdiam semuanya karena merasa hujahnya memang kuat. Terdiam, tidak ada yang bisa membantahnya. Tapi tak lama kemudian ada seorang mahasiswa berdiri. Ketika seorang mahasiswa ini berdiri, kemudian berjalan dari tempat kursinya menuju sang dosen. Itu semua teman-teman mahasiswa menyaksikan pemuda ini. Terdiam semuanya, hening. Sang dosen juga diam. Tapi si mahasiswa terus berjalan mendekati sang dosen. Ini semua mahasiswa menjadi tegang. Apa yang akan dilakukan mahasiswa ini? Berani banget dia mendatangi dosen. Si mahasiswa terus berjalan mendekati sang dosen. Semua mahasiswa yang lain makin tegang. Apa akan terjadi nih? Sang dosen juga heran. Makin lama makin dekat, makin tegang para mahasiswa yang lain. Makin dekat, makin tegang semua mahasiswa. Dan sudah dekat dengan meja sang dosen, makin tegang semua dan makin penasaran. Apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa tadi? Kenapa gak ngomong di tempat duduknya, tapi malah maju? Setelah itu si mahasiswa mulai memegang kitab yang dibawa atau buku yang dibawa oleh sang dosen. Kemudian membuka lembaran-lembaran hasil karya sang dosen. Kemudian dia memuji sang dosen. Waduh Pak dosen, ini buku siapa?